Momen menjadi wanita hamil adalah salah satu hal yang paling bahagia bagi setiap wanita. Dalam situasi tersebut sebaiknya wanita selalu berada dalam kondisi yang tenang dan bahagia serta mendapat asupan gizi yang baik dan cukup demi mendapatkan keturunan yang sehat. Nah, bicara tentang wanita hamil, selain mitos-mitos yang dilarang oleh wanita hamil, ternyata wanita hamil masa kini punya tren tersendiri untuk menghindari stres. Ya, sebut saja baby moon, yaitu liburan bagi ibu hamil. Nah, kira-kira bagaimana ya cerita dari dua orang wanita hamil masa kini soal tren yang lagi marak soal wanita hamil? Mari ikuti kisahnya. Tahu nggak sih sahabat Permainan waktu saat lagi hamil kemarin, memang kan pengalaman orang beda-beda ya, tapi waktu itu saya tuh ngerasanya karena nunggunya juga lama ya, 5 tahunan ya Mbak Vera ya. Lama ya Edi ya, iya. Jadi ngerasanya tuh momen yang paling senang banget gitu, bahagia banget. Positif. Oh enggak, pas tahu positif gitu ya, pas tahu positif, hah positif, terus bingung Mbak, ditaruh gitu ya, terus diem aja gandengan gitu, terus suamiku datang gitu. Positif iya, terus duduk gandengan kiri kanan gitu, kayak orang ketahuan hamil belum nikah padahal udah nikah 5 tahun gitu. Aku hamil iya, selama ini iya gitu, tapi ya terus menyenangkan sekali gitu, seneng banget sih ngeliatnya pagi kayak gitu ya. Itu tuh ya namanya morning six, nggak ada, nah. masih syuting Good Morning Trans TV naik gajah. Safari. Menyenangkan banget. Dan sekarang ternyata ada tren baru ya Mbak Vera ya, kalau lagi hamil iya, melakukan baby shower. Iya, lucu ya. Foto-foto kehamilannya. Iya. Kapan lagi ya di foto jadi gendut-gendut begitu ya. Iya loh, segini loh. Aduh, untung balik lagi. Tapi ya Mbak Vera, ini yang belum. Bukan Mbak. Iya. Itu adalah pilihan ya Mbak. Tapi gini, katanya pas lagi masa kehamilan itu sahabat perumahan ada momen-momen yang memang semua senang-senang aja. Tapi ada juga mereka yang jadi stres, jadi gloomy, jadi stres, jadi apa segala macam. Nah konon katanya supaya nggak bikin senewan gitu, ada yang lagi baby moon. Semacam honeymoon gitu katanya Mbak. Oke, honeymoon kalau kita baru menikah dengan pasangan. Kalau baby moon? Baby moon katanya pas lagi hamil tapi jalan-jalan berdua sama pasangan sebelum terjadi kehebohan ini itu gitu katanya Mbak. Ngeri ah. Lo kok ngeri sih? Naik pesawat gimana? Aduh. Oh. Ngeri ah. Emang nggak bisa ya Mbak? Aku tuh hamil 5,5 bulan ke Belanda. 18 jam 20 udah nunggunya jam. susah. Umurnya udah ningkat gitu. Tapi kita ngajak sahabat perempuan yuk kita lihat apa sih maksudnya baby moon, terus ngapain aja sih sekarang, emang foto-foto gitu supaya lebih seru kah, lebih seneng kah, apa capture momennya gitu kan? Yes. Kita lihat dulu yang ini ya. Bicara soal wanita hamil masa kini, kali ini ada seorang wanita yang sedang bahagia menanti kelahiran anak ketiganya. Ya, dia adalah presenter cantik Nadia Mulya, yang saat ini usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8. Di kehamilannya yang ketiga ini, kabarnya dirinya tidak ingin mengetahui apa jenis kelamin anaknya, lantaran ingin menjadi kejutan di saat melahirkan. Bicara soal ngidam, kabarnya ibu yang satu ini ngidam olahraga angkat besi loh. Kira-kira beneran diturutin gaya ngidamnya? Dan apakah Nadia juga mengikuti ritual baby moon dan maternity yang sedang tren saat ini? Seru amat sini ibu hamil satu ini Nadia, ayo gabung dong Nat. Cerita-cerita sini Nat. Nah, ini dia mami hamilnya masih lihat. Ini kece banget sih kamu. Tuh, dia tuh hamil masih dandan-dandan. Waktu itu aku sudah blar aja kan. Didandanin. Kalau ada kece badai, ini kece pregi. Iya silakan ya. Gimana terserah aja kamu maunya di mana. Boleh memilih ya. Boleh. Aku sih Nadia deketin Nadia ya gitu ya. Biar nular ya. Aku mau. Halo, ini ada Pok Aku Mot tante di mau sini. dia manggilnya Pomot aja nggak apa-apa. Nat, Hai, anak ketiga. anak ketiga. Udah lulus lah ya kemarin-kemarin. Udah lulus dan memang bener ya kalau udah anak ketiga itu jauh lebih santai, jauh lebih cuek, udah tahu medan ya. Jadi ya
lebih dibawa fun-funnya aja. Oh gitu ya, bukannya sekarang usia kan sudah pasti bertambah dong dibanding yang waktu pertama dan kedua. Terus itu pakai acara angkat besi, aku aja belum hamil aja angkat besi kayaknya repot gitu ya. Jadi memang aku sih merasakan manfaat dari olahraga ya. Jadi kan ini sekarang udah usianya udah 36 ya. Udah Kirain 26 bisa gitu deh. Aduh, saya nggak bawa apa-apa. Jangan ditransfer aja. Jadi kan bedanya sama yang pertama tuh 10 tahun. Aku yang hamil anak pertama 25 tahun, yang hamil kedua 35, sekarang udah masuk ke 36 kan. Justru aku ngerasa paling fitnya Di sini. sekarang justru. Oke. Mungkin lebih mantap kan, udah lebih tenang, udah lebih kepada emosinya nggak sih? Menurut aku juga all in the mind ya, karena aku ngerasa aku pengalaman 2 persalinan kehamilan sebelumnya lancar, jadi yang ini meyakini akan lancar, jadi lebih di bawah fun. Jadi aku juga olahraga berat masih aku jabanin selama dengan panduan dari dokter, dari trainer. Jadi ya karena terbiasa ngangkat beban, karena aku olahraga crossfit kan, jadi terbiasa mengangkat beban ini juga gitu. Bukan beban kehidupan ya, emang beda sih dia latihannya. Lain kalau ini. Terus sama emang kepingin atau emang ternyata tiba-tiba dia hadir gitu? Ini memang direncanakan, sangat direncanakan. Aku kan ingin punya keluarga besar sebenarnya, karena dulu aku cuman berdua, adik aku meninggal jadi anak tunggal, jadi memang pengen punya, kalau boleh ngayal sih pengen punya 6 anak. Macam The Kardashian kali ya, biar rame. Nah, sebelum yang ini jadi sempat keguguran. Jadi aku sempat merasakan yang ternyata walaupun 2 kehamilan aku yang sebelumnya gampang, tidak berarti loh the next one will be as easy gitu. Jadi ketika ini positif, baru mau program sama dokter, mau program, ternyata loh udah hamil duluan, udah jadi, udah dipancing dengan dokter, ternyata udah jadi kan. Ya udah, jadi benar-benar aku mindsetnya adalah mensyukuri banget dan really enjoy the pregnancy. Lucu ya, di saat semua orang pasti aduh udah usianya mau di atas 30 nih gitu. Jadi harusnya hati-hati kayak Mbak Vera tadi kan nggak berani terbang gitu. Awat gitu-gitu naik nggak mau. pesawat gitu takut. Ini kamu malah jalan-jalan kayaknya ya? Kemarin aku sempat liburan karena sama anak-anak liburan sekolah kan, kita ke Jepang selama Berjam-jam tuh. ini sebenarnya aku ada satu keinginan yang belum kesampaian tuh, pengen baby moon sama suami ke Bali. Rencananya mau this weekend, tapi ternyata karena udah 32 minggu maskapai nggak membolehkan. Oh gitu. Untuk kehamilan pertama maksimum 32 minggu, untuk kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya karena dianggap lebih cepat nanti ngelahirinnya bisa 30 mingguan. Jadi nggak kesampaian nih ke pantai. Oh jadi nggak bisa pergi lagi. Nggak bisa pergi lagi, udah jadi tahanan kota sekarang. Kecuali overland ya, niat banget gitu. Oh iya, rencananya kita mau ke pulau sih kayaknya. Bener kan? Tetep kan? Dan tapi aman berarti kan, nggak ada apa-apa juga. Aman-aman, pokoknya bagaimanapun aku selalu periksa dengan dokter juga. Dan selama dokter mengatakan it's fine, kan sekarang udah 2 minggu sekali kan dicek kan, ya udah jalan aja. Ini baby moon tuh idenya dari mana sih, Nat? Emang baru denger loh aku, apa karena udah lama nggak hamil kali? ini emang ada lagi tren ya? Apa gimana sih? Ada apa ceritanya? sebenarnya ya mengenai dunia parenting, kehamilan, menyusui itu kan berkembang terus kan ya, dan ternyata memang pasti Mbak Ferry juga setuju kalau seorang ibu yang hamil itu kalau happy, it affects the baby, ya kan? Happy babies begin with a happy pregnancy. Dan kalau kehamilan itu kan yang hamil nggak cuman istrinya, kan sang suami, kakak dan semuanya kan juga ikut merasakan perubahan. Jadi memang baby moon itu maksudnya tuh honeymoon sebelum si bayi lahir. Karena begitu bayi lahir kan udah berbeda semua kan, udah boro-boro bisa bulu mataan, sisiran aja udah syukur. Terus pokoknya kerjaannya kan. Jadi aku baru baby moon dengan keluarga, baby moon dengan suami belum kesampaian. Oh gitu. Tapi waktu itu hamil yang kedua ada baby moonnya juga nggak? Nah yang lucu ya waktu yang hamil kedua aku tuh ngidamnya tuh berenang di laut. Jadi aku sama suami bolak-balik ke Gili waktu itu. Ya benar-benar ya. Nah itu jadi baby moon terus berarti waktu Baby itu. moon terus itu Berasa apa? Berasa apa ketika baby moon terus dan senang terus pergi berdua sama suami dan ngidamnya tercapai untuk berenang-berenang di laut, rasanya apa waktu rasanya content banget ya, terpenuhi banget. Jadi pada saat lagi sama suami berdua di pinggir pantai berjemur gitu, terus kita ngomongin mengenai masa depan, ngayal gitu, kayaknya benar-benar dunia itu indah deh. Sebelum akhirnya dipecah dengan si tangisan bayi yang mesti begadang 24 jam ya. Oh ternyata Dapi ngerasa memang ada hal yang baik yang diterima waktu saat baby banget moon. banget. Dan kadang-kadang kalau lagi stres ya, waktu ya nggak stres sih, kalau lagi kurang tidur dan sebagainya ngurusin bayi, tinggal lihat foto-foto dulu, terus
sama suami kita rencanain yuk nanti kalau babynya udah 6 bulan kita liburan rame-rame gitu. Jadi memang enak sih kalau kita ada suatu memori untuk dikenang, terus akhirnya jadi punya tujuan, habis ini kita liburan yuk, mau kemana. Jadi yang baby bluesnya tuh lumayan bisa teratasi. Tadi tuh baby moonnya karena memang ngidam pengen berenang di laut gitu kan, jadinya sekarang baby moon gitu ya. Sekarang ngidamnya apa? Ngidamnya olahraga. Ya si angkat beban tadi. Weightlifting. Serius? Serius. Itu tuh ngidam karena pengen ngangkat besi tuh karena ngidam? Karena sebelum aku hamil, aku lagi giat-giatnya olahraga, terus sempat bikin beberapa rekor untuk ngangkat besi kan gitu. Jadi lagi senang, udah punya komunitas, lagi senang-senangnya olahraga, terus makanya sekarang kan langsung dikurangin nih bebannya kan. Jadinya kangen ngangkat yang berat-berat. Seriously, paling berat bisa angkat berapa weightliftingnya? Deadlift 85 kilo. My God. Ngeri amat sih, tapi nggak sekarang dong. Nggak sekarang jauh dikurangin sepertiganya lah sekarang. Tuh. Tetep aja. Iya luar biasa ya. Kemarin ada loh bintang tamu kita Bina Ragawati. Bergabung sama kamu ya. Mesti ngobrol-ngobrol. Oke. Nah cerita lagi deh. Terus kita setelah baby moon gitu ya. Terus yang foto-foto tadi bilang bahwa ternyata ngelihat foto-foto waktu indah, waktu senang itu sangat membantu. Kamu bikin foto session juga pas lagi hamil ini? Sempat bikin tapi bukan buat pribadi sih, lebih untuk pekerjaan. Jadi aku beruntung pekerjaan aku akhirnya bisa membuat aku tuh punya dokumentasi sendiri, karena kalau aku tuh orangnya agak males sih urusan yang kayak gitu. Jadi kalau nggak disuruh aku nggak akan bikin. Jadi seneng nih ada beberapa dokumentasi pada saat aku lagi bikin buku, itu kan covernya kan juga foto pada saat lagi hamil. Jadi adalah memori-memorinya. Seru ya. Di bulan-bulan keberapa tuh kebetulan maternity fotonya pengen di Biasanya sih kalau dari fotografer dia akan menyarankan sekitar 7 bulan, karena 7 bulan itu kan belum terlalu gede, belum terlalu bengkak, masih seksi, bengkaknya merata gitu tapi ya. seksinya nggak habis-habis, tetap seksi terus. efek shimmer. Nah, di sini aja sih, di sini juga seksi kayaknya gitu. Aku suka loh pendapat tadi Nadia Mulia bahwa iya ya orang hamil itu kan secara psikologis kehamilan itu kayak 3 drama dalam 3 drama episode gitu loh dalam kehamilan. Babak satunya trimester pertama, babak 2 trimester kedua, babak 3 trimester 3. Nah, emosi perempuan hamil itu selalu overwhelming gitu loh. Itu ada risetnya. Overwhelmingnya kalau gloomy banget, happy banget. Dan itu sebetulnya 50-50 gitu kira-kira. Paling berat itu babak 1 sama babak 3-nya. Itu sebab tadi saya agree loh, untuk ibu-ibu hamil itu saatnya untuk dimanja-manjakan dengan apa? Tadi baby moon lah, maternity foto. Ada satu lagi loh sebenarnya nih yang lagi pemirsa yang harus tahu lagi hamil, namanya push present. Apa nih? Push present itu adalah hadiah yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya saat melahirkan. Jadi dan ini hadiah egois. Saya belum dapat. Ini boleh nggak apa-apa? Udah 9 tahun yang lalu gitu baru minta. Dan ini hadiahnya harus egois judulnya. Ini nggak boleh untuk perlengkapan bayi, harus seperti perhiasan, tas, sepatu, Oke. bikin senang. Mulai semakin menarik ya kayaknya untuk ibu-ibu sahabat perempuan yang lagi hamil. Coba ya pantengin terus apa sih tips-tipsnya Nadia Mulia berbinar-binar selama kehamilannya ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.